السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا ومرحبا بحضور الأكارم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجمع مرحوما، أن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا من أهلنا ولا من حولنا شقيا ولا محروما، اللهم أمين. بإذن الله تعالى نبدأ تفسير سورة الانفطار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Syekh memberikan kata sambutannya kepada kita semua. Syekh mendoakan kita semua, mudah-mudahan jamaah kita ini jadi jamaah yang selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan mengkaji tafsir surat Al-Infitar. الانفطار اسم واضح، هناك تشقق وتصدع وتقلب وتغير في الجو. Infitar itu adalah sebuah isim yang merupakan bermakna انشقاق، terbelah, تصدع، terpecah, انفتاح وتقلب في الجو، terbalik di udara. فالسورة الكريمة تتحدث عن تغيرات. Jadi surat yang mulia ini berbicara tentang suatu perubahan ستحصل بين يدي القيامة، yang terjadi di hadapan kamu nanti pada hari kiamat. السماء التي فوقنا سوف تتشقق فتنزل الملائكة. Langit itu nanti akan menjadi terbelah, lalu dari situ akan turun malaikat. ستفتح السماء قطع مثل الأبواب فتنزل الملائكة. Akan terbuka langit ya, seperti pintu begitu. Lalu dari situ akan keluar malaikat-malaikat. كل شيء بين يدي الساعة سيتغير. Segala sesuatu ketika hari kiamat itu nanti akan berubah. وسورة الانفطار تشبه سورة التكوير. Dan surat Infitar ini seperti surat At-Takwir. وإن كان السورتان يتحدثان عن التغيرات الكونية، Walaupun kedua surat ini berbicara tentang perubahan alam semesta, إلا أن سورة التكوير أشد. hanya saja kalau surat At-Takwir itu lebih keras lagi, وسورة الانفطار أقل في الشدة. dan surat Infitar itu lebih lembut ya, lebih tidak keras gitu menceritakannya. لذلك الاشتراطات في سورة التكوير أكثر. Oleh karena itu في سورة التكوير إذا هذه أكثر. Oleh karena itu di surat Takwir itu ya penggambaran perubahannya itu banyak itu. Iza ya, jika kalau di surat Takwir. ولذلك هناك ترابط بين سورة التكوير وسورة الانفطار. Oleh karena itu sebenarnya di sana ada persamaan antara surat At-Takwir dengan surat Infitar. من أجل ذلك رأيت سورة التكوير تأتي أول لأنها أشد، ثم تأتي سورة التكوير بعدها لأنها أخف. Oleh karena itu datang surat At-Takwir karena dia lebih keras. جاءت أول. Ya, dia datang yang pertama, lalu setelah itu yang kedua baru datang surat Infitar karena dia lebih lembut. لا تستطيع أن تفهم المراد من هذه الاشتراطات إذا إلا إذا قرأت الآية رقم 5. Kamu tidak akan memahami surat ini ya, karena bunyinya adalah jika, kecuali kamu melihat apa yang ada di ayat kelima. إذا السماء انفطرت، الكواكب انتثرت، البحار فجرت، القبور بعثرت، أين الجواب؟ علمت نفس ما قدمت وأخرت. Ya, jika langit terbelah, jika bintang-bintang jatuh, jika lautan menjadi meluap,
jika kubur-kubur itu dibongkar, baru kita paham ayat kelima, yaitu setiap jiwa akan mengetahui apa yang dikerjakannya. هذا الشرط وهذا جواب. Jadi ini ada syarat, ada jawab. فالجواب في الآية الخامسة. Maka jawabannya ada di ayat ke-5. طيب. أما في سورة التكوير، في سورة التكوير Adapun di surat At-Takwir, ستعلم جواب الشرط في الآية 14. kamu akan mengetahui jawaban daripada syaratnya adalah di ayat ke-14. إذن ما قبلها شروط. Jadi yang sebelum ayat 14 itu adalah syarat-syarat-syaratnya gitu. علمت نفس ما أحضرت هو نفس معنى علمت نفس ما قدمت وما أخرت. Ayat di surat Takwir alimat nafsum ma ahdarat, ya, itu sama maknanya dengan ayat di Infitar alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. لكن فيه تفصيل أكثر في سورة الانفطار. Tetapi di sini lebih tafsil di surat Infitar, lebih detail dia. العموم جاء أول في سورة التكوير. Jadi secara umum didatangkan dulu di surat At-Takwir, ثم جاء التفصيل في سورة الانفطار. lalu akan datang detail-detailnya itu di surat Infitar. سورة التكوير وسورة الانفطار يصوران ما يجري بين يدي الساعة. Surat At-Takwir dan surat Infitar menceritakan tentang apa yang akan terjadi ketika hari kiamat. الآن لنبدأ في سورة الانفطار. Sekarang mari kita memulai surat Infitar. الله سبحانه وتعالى يقول إذا السماء انفطرت أي تشققت وتصدعت فنزلت الملائكة. Idza sama'u fatarat, jika langit itu terbelah-belah gitu, maka keluar daripadanya para malaikat. ثم يقول سبحانه وتعالى وإذا الكواكب هذه النجوم وهذه الكواكب التي تسير في نظام محكم ستتناثر وتتفرق. Dan bintang-bintang dan apabila bintang-bintang, itu bintang-bintang yang selama ini berjalan di alam semesta, di angkasa dengan segala peraturannya, dengan segala undang-undangnya, dia teratur berjalannya itu, ya, nanti dia akan terjatuh dan berserakan. ثم يقول سبحانه وتعالى وإذا البحار فجرت هذه البحار سيختلط بعضها ببعض وتزال الحواجز فيما بينها وتملأ. Dan apabila lautan itu menjadi meluap, ya, yaitu lautan itu menjadi panas, تختلط ya, المياه جميعها, jadi bercampur-campur itu laut, antara laut yang satu dengan laut yang lain, وتمتلئ البحار جدا, dan laut itu nanti menjadi meluap, menjadi banjir. لذلك يقول فجرت. Akan dikatakan fujirat, itu meluap-luap itu laut. هذه كلمة ثقيلة. فجرت التشديد في اللغة العربية يدل على الثقل. Ini adalah sebuah kata yang berat gitu. Fujirat, ya, ada tasdidnya. Kalau ada tasdid di dalam bahasa Arab, berarti kata itu adalah sebuah kata yang berat. وإذا القبور بعثرت الناس في باطن الأرض سيخرجون من باطن الأرض. وإذا القبور بعثرت, ya, manusia yang berada di dalam kubur-kubur, ya, maka mereka akan keluar. كل هؤلاء ستقلب الأرض فيكون ما تحت فوق. Ya, semua manusia yang ada di kubur, maka mereka kuburnya akan dibongkar, lalu mereka akan naik ke atas. للبعث والحساب. Untuk dibangkitkan dan untuk dihisab. يبعثون. Mereka dibangkitkan. ثم يوم القيامة. Lalu pada hari kiamat. علمت نفس ما قدمت من أعمال صالحة وما تركت من أعمال صالحة لم تعملها.
maka setiap orang itu akan mengetahui tentang apa yang telah dia kerjakan daripada amal-amal soleh, dan orang akan mengetahui tentang apa yang dia tinggalkan daripada perintah-perintah Allah. هل هي عملت أعمالا صالحة تركتها فاستمرت بعد موتها؟ هل هي هذه النفس الإنسانية، هل الإنسان عمل أعمالا صالحة في حياته ثم مات فاستمر العمل دائما يصل ثوابه إليه أم انقطع؟ Orang yang selalu melakukan amal soleh lalu dia meninggal, apakah orang-orang ini amal solehnya itu tetap dihitung terus menerus, atau amal solehnya itu akan terputus dengan meninggalnya dia? علمت نفس ما أخرت ما تركت خلفها من الطاعات فلم تعملها ستعلم هذا يوم القيامة فتندم. Alimat nafsu ma qaddamat, ya, orang akan mengetahui apa yang dia kerjakan daripada amal-amal soleh, ya, daripada perintah Allah yang dia kerjakan, maka dia akan mengetahui nanti apa amal soleh yang dia tinggalkan, yang dia tidak kerjakan, lalu maka pada waktu ini dia akan menyesal. Yaumul qiyamati yusamma yauman nadamah. Hari kiamat itu namanya adalah hari penyesalan. Limadha yandamul insanu yaumal qiyamah? Kenapa manusia menjadi menyesal pada hari kiamat? Sayandam li'annahu kana hunaka manzilatan kabiratan yastati'u an yasila ilaiha bil a'mali falam ya'malha. Dia menyesal karena pada hari itu ternyata ada posisi yang lebih tinggi, ada kedudukan, ya, di akhirat itu kedudukan yang lebih tinggi yang seharusnya orang itu bisa mencapai kedudukan itu, tetapi dia tidak mencapainya karena dia tidak melakukan amal solehnya. Sayandam li'annahu qassara wa farrata fil a'mali salihah. Dia menyesal karena dia dulu malas, ya. Dia dulu malas gitu, tidak mau melakukan perbuatan soleh, amal soleh. Sayandamu ala kulli ma'siyatin irtakabaha. Dia menyesal telah melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dulu yang telah dia kerjakan. Alimat nafsun ay alimat kullu nafsin. Alimat nafsun artinya adalah mengetahui setiap jiwa, setiap orang. حينئذ سيندم الإنسان على ما قصر في حق الله تعالى. Pada hari ini orang-orang menjadi menyesal, ya, tentang hak-hak Allah yang dia malas, tidak mau untuk menunaikannya. Sayaqul ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Sayaqul ya laitani ma qassartu fi at-ta'at. Maka dia pada hari itu akan mengatakan, oh alangkah ruginya aku, oh ruginya aku, oh menyesalnya aku, gitu ya. Menyesal dia karena dia lalu dia mengatakan, kenapalah dulu aku ya bermalas-malasan gitu, tidak mau melakukan ketaatan. Nahnu al-an fil fursah. Kita sekarang ini berada di dalam peluang, kesempatan yang لأن الإنسان يوم القيامة كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا كل شيء سيرونه أمام عينيه. Sebagaimana dikatakan di dalam surat Al-Kahfi, ya, pada hari itu mereka akan mereka mendapati apa yang telah mereka lakukan dulu-dulu itu hadira, pada hari ini dihadirkan di hadapan mereka, maka mereka sekarang hanya bisa menyesalinya. Idzan alimat nafsun hadha huwa jawab asyurut allati ja'at. Jadi alimat nafsun ini, ya,
adalah jawab daripada syarat di ayat sebelumnya. ثم قال الله تعالى Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman في الآية السادسة di ayat ketiga keenam, يا أيها الإنسان هذا نداء للإنسان الكافر أو نداء لكل الإنسان. Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Maka ini adalah panggilan untuk apakah orang kafir, tapi bisa juga panggilan untuk semua manusia. وإن كان النداء المباشر هنا للإنسان الكافر لأنه المكذب. Walaupun sebenarnya memang ini panggilan untuk orang-orang kafir. فيدخل المؤمن بالقياس على هذا. Ya, karena orang-orang kafir itu berdusta, selalu berdusta, maka orang-orang beriman juga bisa dikiaskan. فهذه الآية لكل إنسان. Maka ayat ini peruntukannya untuk semua orang. تذكيرا بتكريم الله عز وجل له. Ya, mengingatkan تذكيرا بتكريم الإنسان تكريم الله للإنسان. Mengingatkan betapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia. هنا يا أيها الإنسان لماذا ناداه الله عز وجل بالإنسان؟ Di sini ya ayyuhal insan, hai manusia. Kenapa Allah memanggil wahai manusia? كلمة إنسان تدلك على أنك مشرف مكرم، أنت لست من الحيوانات ولا من الجمادات. Panggilan insan, manusia, wahai manusia, itu menunjukkan bahwa Allah memuliakan kamu, bahwasanya kamu itu manusia, kamu berakal, kamu bukan hewan, kamu bukan tumbuhan, bukan benda mati. الآن أي إنسان في العالم يريد أن يتحدث عن السلام والأمان يقول أنا أحدث الإنسانية كلها بكل معاني الإنسانية كلها. Manusia sekarang di dunia ini semuanya ingin berbicara tentang perdamaian. Ya, mereka berbicara, saya mengupayakan perdamaian, saya mencintai perdamaian. فالإنسانية هي ما تميز الإنسان. Maka manusia itu dia menjadi الإنسانية هي التي تميز البشر. Jadi kalimat insaniyah itu dia itu istimewa gitu ketimbang kalimat bashar, sama-sama manusia. Tapi insaniyah itu lebih, ya lebih, maknanya afdal, ya maknanya lebih istimewa, lebih afdal, lebih tinggi, lebih mulia. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada manusia ini, apa yang telah mendorong kamu untuk melakukan maksiat di hadapan Allah? Apa yang telah menyebabkan kamu menjauhi jalan Allah? Anasit annahu rabbuk khaliquk. Ya, orang-orang, hal nasit? Apakah kamu lupa bahwasanya Allah itu Tuhanmu? Rabbuk huwa alladhi khalaqak. Allah itu Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Huwa alladhi yudabbiru umurak. Dialah yang telah mengurusi segala urusan kamu. ما غرك بربك الكريم ثم هو يحسن إليك دائما. Ya, ma gharraka bi rabbika, apa yang telah memperdayakan kamu, pada hal Allah telah berbuat baik kepada kamu. Agharraka hilmullah, apakah telah memperdayakan kamu kebaikan-kebaikan Allah itu? Agharraka hilmullahi alaika falam yu'ajilka bil'uqubah, apakah telah memperdayakan kamu kebaikan-kebaikan Allah itu lalu kamu ingin bersegera untuk mendapatkan hukuman itu? Al-hilm ma'nahu adamul mu'ajalah bil'uqubah. Oke. Hilmi itu maknanya adalah Allah la yu'ajilul insan bil 'uqubah. Al-insan yudhnib, Allah yu'aqibuh. Hada laysa hilman. Oke. Allah tidak terburu-buru di dalam
menjatuhkan hukuman. Itu arti hilm. Maka إذا الإنسان عصى فعوقب هذا ليس حلما مباشرة. jika seorang melakukan maksiat tidak langsung diberikan azab atau hukuman oleh Allah pada detik itu juga, maka ini namanya hilmi, ya. Maka tadi maka kebaikan, ya, kebaikan lah ya kalau Indonesia. Lakin kurang. Oke lah, paham ya maksudnya? Apakah kebaikan Allah yang semacam itu selalu menunda hukumannya kepada orang-orang yang maksiat kepadanya? Itu memperdayakan kamu, wahai manusia. Jadi kamu tenang-tenang aja gitu. Yabdu annaka gharraka jahluk billah. Ya. Tidak, yang sebenarnya yang memperdayakan kamu adalah kebodohan kamu tentang Allah. Yang telah memperdayakan kamu adalah syaitan kamu. Gharraka jahluka bi'azamatillah. Yang telah memperdayakan kamu adalah kebodohan kamu terhadap, ya, kebesaran Allah Ta'ala. Gharratka nafsuka al-ammaratu bis-su'. Yang telah memperdayakan kamu adalah nafsu kamu yang telah menyuruh kamu melakukan perbuatan-perbuatan buruk. An-nasu mutanawwi'un mukhtalifun. Manusia ini berbeda-beda, bermacam-macam. Rubbama gharrahu syaitanu, rubbama gharrahu hawahu, rubbama gharrahu jahluhu billahi. Ada manusia yang diperdaya oleh syaitan. Ada manusia yang diperdaya oleh hawa nafsunya sendiri. Ada manusia yang diperdaya oleh kebodohan dia sendiri. Kullu haula yuqalu lahum. Semua ini maka akan dikatakan kepada mereka, ma sababu ghururik? Apa ini yang menjadi sebab kamu itu terperdaya? Nasita khaliqakal karim. Kamu lupakah dengan pencipta kamu yang mulia? Rabbuka alladhi an'ama 'alaika wa rabba. Tuhan kamu yang telah memberikan segala nikmat kepada kamu, yang telah memelihara kamu. Rabbuka alladhi aslaha umurak. Tuhan kamu yang telah memperbaiki segala perkara kamu. Rabbuka alladhi kana yu'tik. Tuhan kamu yang telah memberikan segalanya untuk kamu. Ja'at al-ayah allati ba'daha. Maka datang ayat setelahnya, al-ayatu as-sabi'ah, ayat yang ketujuh, alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Nasita al-karim alladhi huwa khalaqak. Kamu telah melupakan yang maha mulia itu, yang telah menciptakan kamu dan menjadikan kamu. Fasawwaka fa'adalaka ja'ala a'dha'aka mutasawiyah. Fasawwaka fa'adalaka artinya adalah telah menjadikan anggota tubuh kamu itu menjadi sempurna, seimbang. Yaduka mithlu yadik. Tangan kamu, ya, tangan kanan itu sama dengan tangan kiri. Ainuka mithlu ainik. Tangan kamu, mata kanan kamu sama dengan mata yang kiri. Udhunuka mithlu udhunik. Telinga kamu yang kiri sama dengan telinga yang kanan. Hadha 'ala al-'umum. Nah, ini makna umumnya. Thumma 'adalak ja'alaka mustawiyal khalqi. Lalu Allah menjadikan kamu menjadi seimbang di dalam penciptaan. La tamshi 'ala qadamayka wa yadayk. Kamu tidak berjalan di atas kaki dan di atas bersamaan dengan di atas tangan. Lasta mithlal hayawanat. Kamu berjalan tidak seperti hewan. Lakin ja'alaka mustawiyan waqifan 'ala qadamayka. Tapi kamu dijadikan berdiri seimbang. Kau berdiri di atas kedua kakimu, bukan di tangan juga. Hadza min takrimillahi lil insan. Ini adalah bentuk pemuliaan Allah kepada manusia. Allah subhanahu wa ta'ala khalaqaka ala ahsani suratin wa a'daliha. Allah telah menciptakan kamu dengan sebaik-baik bentuk dan dengan posisi yang seimbang.
ثم قال تعالى Lalu Allah berkata, في أي صورة شاء أن يخلقك عليها خلقك. fi ayyi suratin, di dalam bentuk apa saja yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan kamu. كان من الجائز أن تخلق مثل الحيوانات. كان من الجائز أن تخلق مثل الحيوانات. Bisa saja Allah menciptakan kamu itu seperti hewan. نعم. لا بأس. الحيوانات صورتهم مختلفة. Hewan itu bentuknya berbeda, ya. الكلب لا يشبه الإنسان. Anjing tidak sama bentuknya seperti manusia. فالإنسان أجمل وأكمل. Tentu manusia itu lebih sempurna, lebih bagus, lebih tampan. وقس على ذلك سائر المخلوقات. Maka analogikanlah dengan hal yang seperti itu, ya, segala makhluk-makhluk. ثم قال الله عز وجل لهم. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, كلا ليس الأمر كما تظنون. Kalla, tidak seperti itu permasalahannya, seperti yang kamu pikirkan. هل تظنون أن يوم القيامة سيكون سهلا عليكم أيها المغترون بالله وبحلمه؟ Apakah kamu menyangka bahwasanya pada hari kiamat ini nanti akan menjadi mudah urusannya, wahai orang-orang yang terperdaya? هل تظنون أنكم كنتم على الحق في الدنيا؟ Apakah kamu menyangka bahwa kamu sudah berdiri di atas kebenaran? Kamu berada di dunia ini. Permasalahannya tidak seperti itu. المشكلة أنكم كنتم تكذبون بيوم البعث والحساب. Permasalahannya adalah kamu itu mendustai kebangkitan pada hari kebangkitan. انظر كلا بل تكذبون بالدين. Lihatlah, kalla bal tukadzibuna biddin. رقم Ayat ke-9. نعم. ثم انظر هنا في السورة التي بعدها. Lalu surat di sini, surat setelahnya, ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. المشكلة هنا في التكذيب. Masalahnya di sini, mereka itu selalu mendustakan hari kebangkitan. كانوا ينكرون البعث والحساب. Mereka mengingkari adanya hari kebangkitan, adanya hari perhitungan. انظر في الآية 10 والحادية عشر في سورة المطففين. Lihat ayat ke-10 dan ayat ke-11 di surat Mutaffifin. السورة التي بعد الانفطار. Surat setelah surat Infitar. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. هذه المشكلة. تكذيب بيوم القيامة. Wailu yaumaidin lil mukadzibin, celakalah pada hari itu, ya, pada hari kiamat itu orang-orang yang ingkar, selalu mendustakan hari kebangkitan tadi, ya. التكذيب بيوم الدين يدعو الإنسان لارتكاب الآثام. Mengingkari, ya, tidak percaya dengan hari kiamat itu adalah menjadi penyebab utama manusia itu melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah. هنا يقول كنتم تكذبون بيوم الدين. Di sini dikatakan kamu, ya, kamu mendustai. Ayat 9 lagi, kembali ke 9 surat Infitar. Kamu mendustai, kamu mengingkari hari kiamat, hari pembalasan. طيب هنا سؤال. Baik, di sini ada pertanyaan. لماذا أنا ذكرت لك التكذيب بيوم القيامة في سورة المطففين؟ Kenapa saya kembali mengingatkan kamu tentang pengingkaran mereka pada hari kiamat sebagaimana yang ada di surat Mutaffifin? قلنا هنا في الآية الخامسة والسادسة. Kita sudah mengatakan, ya, menyampaikan tadi ayat ketiga, ayat keempat, ayat في سورة المطففين. di surat Mutaffifin. ذكرنا الآية 10 والحادية عشر. Kita mengingatkan kembali ayat ke-10 dan ayat ke-11. لماذا؟ Kenapa? حتى أقول لك
sampai aku mengatakan kepada kamu أن الآيات التي جاءت في سورة الانفطار مثلها تماما يأتي في السورة التي بعدها لتأكيد هذه المعاني. supaya untuk mengingatkan bahwasanya apa yang ada di surat Infitar ini sama persis ayatnya dengan surat Mutaffifin. Jadi ini untuk menguatkan, untuk mengkonfirmasi. لذلك السورة تأتي بعد السورة لأنها تتناسب مع هذه السورة. Oleh karena itu, ini kenapa surat ini datang setelah surat ini? Karena sebenarnya surat ini ingin mengkonfirmasi surat sebelumnya. Surat ini sama, berkaitan sekali, sangat erat kaitannya. كل سورة في القرآن السورة التي قبلها والسورة التي بعدها متناسبان معا. Semua surat-surat yang ada di Al-Quran, ya, yaitu surat itu dengan surat sebelumnya dan dengan surat sesudahnya, itu pasti ada keterkaitan yang sangat kuat antaranya. سورة الفاتحة اختلفت. Tetapi surat Al-Fatihah berbeda. لماذا؟ Kenapa? لأنه ليس قبلها سورة. Karena surat Al-Fatihah sebelumnya tidak ada surat. فكيف جاءت؟ Maka bagaimana Al-Fatihah itu datang? أخذت كل مواضيع القرآن وذكرتها. Al-Fatihah datang mengambil semua tema-tema yang ada di Al-Quran. الحديث عن الله واليوم الآخر Berbicara tentang Allah, berbicara tentang hari kiamat, والإنسان berbicara tentang manusia, والعبادة berbicara tentang ibadah, حتى تبين لك موضوعات القرآن العظيم. sampai Al-Fatihah itu menjadi, ya, menerangkan kepada kamu semua tema di dalam Al-Quran. هؤلاء يكذبون بيوم البعث والحساب. Mereka ini adalah orang-orang yang mendustai, mengingkari adanya hari kebangkitan dan hari hisab. انظروا في هذه الآية رقم. Dialah surat ini ayat ke-9. نعم. تكذبون بيوم سبب كل مصيبة التكذيب بيوم القيامة. Tukadzibuna biddin, mengingkari hari kiamat. Yes, penyebab kamu musibah, ya. Nah. Penyebab utama musibah, segala musibah adalah kamu mengingkari adanya hari kebangkitan. طيب تكذيبهم بيوم الدين جعلهم يرتكبون البلايا والمعاصي والذنوب. Mengingkari, mendustai adanya hari pembalasan, hari kiamat itu adalah تكذيبهم كان سببا للمعصية. Pengingkaran mereka menjadi sebab mereka melakukan maksiat. ثم قال الله تعالى في الآية التي بعدها. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat berikutnya, وإن عليكم لحافظين هذا تهديد شديد. Wa inna 'alaikum lahafizin. Ya, sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi kamu. هذا تهديد شديد. Tahzib. تهديد. تخويف. Ini adalah bentuk takhwif. Allah يخوفكم. الله ينذركم. الله يحذركم. Allah menakuti kamu. Allah mengingatkan kamu. Allah memperingatkan kamu. Allah يقول لك هناك ملائكة يحفظون أعمالك. Allah mengatakan kepada kamu, di sana itu ada malaikat-malaikat yang selalu mengawasi kamu. Wasafahum bihadhihi sifat. Allah mensifati mereka dengan sifat ini. Ada 4 sifatnya. Al-ula, yang pertama, yahfazuna a'malakum. Mereka selalu mengawasi amal kamu. Hum kiram, la yuzlimuna ahadan. Lalu mereka itu kiram. Kiram itu artinya tidak pernah menzalimi satu orang pun. Hum katibin, la yansawna ma taf'al. Lalu mereka itu penulis. Mereka tidak akan pernah melupa menulis apa yang telah kau lakukan. Li'anna al-qalam aslan la yansa. Karena kalam, pena sebenarnya tidak pernah lupa. Rubbama al-insan yansa. Mungkin manusia lupa. Rubbama tu'tini syai'an al-yawm ba'da sana tansa. Mungkin ada orang memberi kamu sesuatu, lalu setahun kemudian kamu lupa. Lakin al-qalam, tetapi pena, kertas, la yansa. Itu enggak pernah lupa. Unzur, lihat, anna katabtu fi yawmi kadza annaka fa'alta wa akhadhta kadza. Kamu menulis
kamu melakukan sesuatu pada hari ini di waktu ini, maka itu akan terus, dia tidak ada hilang, tidak lupa. فالملائكة سيكتبون كل شيء. Maka gitu juga malaikat akan menulis semuanya. يكتبون ولا يزيدون ولا ينقصون. Malaikat menulis, mereka tidak menambah, tidak mengurangi. طيب ربما أنت تهم بالحسنة. Mungkin kamu punya keinginan, masih punya keinginan untuk melakukan kebaikan, لكنك لم تفعلها. tetapi kamu tidak sempat melakukannya. هل الملائكة ستكتبها حسنة؟ Apakah malaikat sudah menulisnya طب كيف؟ atau bagaimana? لأن الله في الآية التي بعدها قال يعلمون ما تفعلون كل ما تفعلون بالقلب أو بالجوارح. Karena malaikat itu ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat itu tahu apa yang kamu lakukan, baik itu kamu lakukan dengan anggota tubuh kamu atau baru kamu lakukan dengan hati kamu. يعلمون ما يفعل فكرك وعقلك. Malaikat itu tahu apa yang dilakukan oleh pikiran kamu. كل ما تفكر فيه هم يعلمونه. لماذا؟ Semua yang kamu pikirkan, masih dipikirkan di kepala, itu malaikat sudah mengetahui. هذا من أين جئنا به؟ Ini dari mana? لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال Nabi SAW mengatakan, إذا هم أحدكم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة. كيف كتبها الملائكة وهم لا يرون فكرك ولا يرون قلبك هكذا. ya, karena Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang di antara kamu, ya, hamma, masih baru berkeinginan melakukan kebaikan, ya, tapi belum diperbuat, maka malaikat sudah menulisnya sebagai pahala kebaikan. وبعض العلماء Bagaimana malaikat tahu itu? Ya, bagaimana malaikat bisa menulisnya? Berarti kan malaikat tahu, katanya. يعلمون ما تفعلون. هذه الآية. Mereka mengetahui apa yang kamu lakukan. Laisa ya'lamuhu, Allahu ya'lamuhu, ثم يخبرهم. Nah, yukhbiruhum. الناس Laisa kadzalik? لا، هناك القول الأول الذي قلناه Ini pendapat pertama yang telah saya sampaikan tadi. أن الله تعالى أعطى قدرة للملائكة الكاتبين أن يعلموا في ماذا يفكر الإنسان. Allah memberikan kemampuan ini, mengetahui apa yang di pikiran manusia, itu hanya diberikan kepada malaikat-malaikat penulis tadi. هناك قول آخر. Di sana ada pendapat lain. نعم. أن الإنسان إذا فكر في الطاعة هم بالطاعة Bahwasanya manusia jika baru memikirkan untuk melakukan ketaatan, تخرج منه رائحة طيبة تعرفها الملائكة فتكتب هو يهم بحسنة. maka kita baru memikirkan melakukan ketaatan, itu akan keluar bau harum, gitu ya, dari هذا الإنسان manusia itu يخرج منه ريحة طيبة تعرفها الملائكة. akan keluar wangi yang sangat harum, lalu dari situ malaikat tahu. نحن لا نشعر بها طبعا. Tapi kita tidak merasakannya. Tapi malaikat merasakannya. تشم هذه الرائحة. Malaikat itu mencium Fataktub. wangi ketaatan itu, lalu ya mereka pun menuliskannya. Ini pendapat yang kedua. وإذا شم الملك رائحة المعصية تكتب لا تكتب عفوا. Tetapi jika malaikat mencium bau-bau maksiat, ini manusia ini mau melakukan maksiat, itu juga ada baunya. Mereka menciumnya, tetapi mereka لا تعرف. tidak menulisnya. أعمالك الصالحة أعمالك الصالحة التي تفكر فيها رائحة طيبة تصل إلى الملائكة الكاتبين. Maka amal-amal soleh, ya, taatan itu yang baru kamu pikirkan itu sudah menghasilkan wangi yang akan dihirup, yang akan diketahui oleh para malaikat. فأرسلوا للملائكة الروائح الطيبة. Maka kamu harus selalulah kirim, ya, wangi yang baik, ya, kepada para malaikat. أكرم الملائكة الذين معك. Muliakanlah malaikat yang selalu berada di sisi kamu itu. معنى جميل هذا. ما شاء الله. يفسرون هؤلاء عظام. Allah. المفسرون الذين قالوا هذا عظام
ulama kibar ya, subhanallah. Yang menafsirkan ini adalah para ulama kibar, ya, para ulama besar yang menafsirkan seperti itu. هذا ليست أقوالنا نحن ننقل يعني نعم. Ya, ini bukan perkataan saya hanya menukil ya pernyataan daripada para mufassir. لذلك حاول دائما أن تفكر في الخير. Oleh karena itu, senantiasalah kamu itu selalu memikirkan yang baik-baik. ستكرم الملائكة الكاتبين. Maka para malaikat katibin, para malaikat penulis yang menulis itu, mereka akan selalu memuliakan kamu. دائما يشمون منك رائحة الطاعة. Mereka selalu menghirup wangi yang harum dari manusia-manusia yang selalu ingin melakukan amal ketaatan. ثم جاءت الآية التي بعدها 13. Lalu datang ayat berikutnya, ayat ke-13. إن الذين يعملون الصالحات الكثيرة كثير الطاعات سيكونون داخل النعيم. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan ketaatan yang banyak, abror itu ya, ketaatan yang banyak, ya, maka mereka benar-benar berada di dalam kenikmatan-kenikmatan. نحن فسرنا الأبرار في سورة المطففين. Kita kemarin sudah menafsirkan kalimat abror ya, itu di surat Mutaffifin. وانظر هنا سورة الانفطار تذكر الأبرار. Lihat di sini surat Infitor kalimat abror. الآية هي في الآية Sama juga di surat Mutaffifin. 22 سورة المطففين. setelah surat ini ada surat المطففين 22. Ya. إن الأبرار Sesungguhnya لفي نعيم. sama. Ya, innal abrara lafi naim, sesungguhnya orang-orang abror benar-benar berada di dalam kenikmatan, sama dengan surat Infitor. هنا إن الأبرار لفي نعيم. 13 di surat al-Infitar. setelah surat ini surat al-Mutaffifin. إن الأبرار لفي نعيم 22. sama. Ya, di surat Mutaffifin ayat 22. لذلك نقول Oleh karena itu kita mengatakan السورة التي تأتي بعد السورة ستجد قريبة منها في المعاني. surat yang ada setelah surat ya, itu pasti saling terkait. إن الأبرار لفي نعيم. لماذا في نعيم؟ Sesungguhnya orang-orang abror benar-benar berada di dalam kenikmatan. Kenapa berada di dalam kenikmatan? نحن شرحناها بهذه الطريقة في سورة المطففين. Kita sudah menjelaskan kemarin dengan cara penjelasan seperti ini. قلنا الماء في الداخل. Ya, air itu ada di dalam. فالإنسان هنا في الداخل. Maka manusia itu seperti air yang ada di dalam ini. ويحيط به النعيم من كل جانب. Maka meliputinya, ya, meliputi air itu, manusia itu, semuanya yang ada di luarnya ini, botolnya ini meliputinya. Maka ya, اختصرت السورة. maka surat ini meringkas حديث النعيم. ya, meringkas segala bentuk kenikmatan dalam satu kata naim. إن الأبرار لفي نعيم وانتهت. Ya, sesungguhnya orang-orang abror berada di dalam kenikmatan. Dah selesai. ثم وإن الفجار دخل إلى حديث الأشرار. Lalu setelah itu wa innal fujjar, sesungguhnya orang-orang yang suka melakukan kemaksiatan, keburukan, kejahatan. حديث الصالحين جاء في السورة عن آية واحدة. Lihatlah, berbicara tentang orang-orang yang soleh itu في آية واحدة فقط. berbicara hanya di satu ayat saja. في سورة الانفطار. Di surat Infitor. في سورة المطففين Di surat Mutaffifin جاء الحديث عنه نصف صفحة. berbicara tentang orang-orang soleh ini banyak dia. Berapa ayat ini? Dari ayat Ya, dari ayat 18 sampai ayat 28 sampai ayat 28. dan dari ayat dari ayat 34 sampai akhir. Bukan ringkas di sini. Di surat Al-Mutaffifin bukan ringkas, tinggi tawil. Iya. Di surat Mutaffifin ya, innal abrara lafi naim tadi betul-betul dijabarkan, dijelaskan, didetailkan. Jadi ayatnya panjang itu. Huna ijmal. Ya, kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan oleh orang abror. Adapun di sini di surat Al-Fitor nggak diceritakan lagi kenikmatan-kenikmatannya gitu. Jadi innal abrara lafi naim selesai. Ja'a mujmal fi surat Al-Infitar. Jadi datang ayatnya itu secara
umum saja. ثم جاء التفصيل في السورة التي بعدها. Lalu nanti datang tafsilnya, detailnya di surat berikutnya. Ya, kenikmatan-kenikmatannya bentuknya apa saja itu ada di surat Mutaffifin. Kemarin sudah dijelaskan. لذلك وأنت تقرأ السورة Oleh karena itu kalau kamu membaca surat ini, يستحب أن تقرأ السورة التي بعدها. disunahkan kamu juga membaca surat setelahnya. إذا قرأت سورة اقرأ بالترتيب القرآني. Jika kamu membaca sebuah surat, maka bacalah surat itu secara tertib, secara urutan. لماذا؟ لأن المعنى يستحب كذلك. نعم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الجمعة يقرأ الجمعة والمنافقون الأعلى والغاشية هكذا صلى الله عليه وسلم. Itu juga disunahkan di dalam sholat ya. Kalau baca surat itu tertib. Misalkan Rasulullah membaca surat Al-Jumu'ah. Pasti setelah baca Al-Jumu'ah, Rasul baca itu surat Al-Munafiqun. Surat setelahnya. Misal lagi Rasulullah membaca surat Al-A'la. Ba'daha Al-Ghashiyah. Nanti setelah itu Rasul di rakaat kedua Rasul membaca surat Al-Ghashiyah. Limadha? Kenapa? Li'anna al-ma'ani huna tukammiluha hadhihi al-ma'ani. Karena maknanya ya itu di surat yang kedua itu saling melengkapi. Ya, makna yang ada di surat sebelumnya. طيب في الآية 14 في سورة المطففين حتى نختم. Di ayat 14. نعم. Lalu di ayat ke-14 di surat Infitor. وإن الفجار يعني كثير المعصية لفي جحيم نسأل الله السلام. Dan orang-orang yang selalu melakukan kemaksiatan mereka benar-benar di dalam jahim. هم في الداخل. Mereka berada di dalam jahim, neraka. Wal jahimu muhitun bihim min kulli janib. Ya, jahim itu neraka. Api neraka itu berada di sekeliling mereka, meliputi mereka. Laisa indahum makan yastati'una an-najata minhu. Mereka tidak ada tempat untuk bisa selamat darinya. Sayu'anuna harraha yaumal qiyamah. Mereka yaumaddin. Mereka akan mendapatkannya pada hari kiamat karena ya. Rubbama tadhun, mungkin kamu menyangka anna al-kuffar bahwasanya orang-orang kafir sayadkhuluna an-nar akan masuk ke dalam neraka, thumma khalas tantahi an-nar. Lalu sudah, nanti api neraka itu akan berhenti. La, an-naru la tafna. Tidak. Api neraka itu tidak akan pernah punah. Al-ayah allati 16. Lihat ayat ke-16. Wa ma hum 'anha bighaibin. La yakhrujuna minha abadan wa la tafna abadan wa la yamutuna fiha. Mereka tidak akan keluar dari neraka selamanya. Mereka tidak akan mati di api neraka itu. An-naru lan tafna, lan tantahi. Dan apinya itu tidak akan punah, tidak akan berhenti. Hum fi kulli lahdha fi dakhil. Mereka setiap detik, setiap saat itu berada di dalam api neraka. Salim ya Rabbi, salim. Ya Allah, salim. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita daripada api neraka. Lan yaghibu anha walau li lahdha. Tidak akan bisa terlepas daripadanya api neraka itu walau hanya sedetik saja. Rubbama al-insan idza kana fi makanin har. Mungkin kalau kita berada di tempat yang panas, yakhruj daqiqa ya'ti bil hawa thumma ya'ud. Ya, maka kita akan cari tempat yang dingin, ya, kita cari angin. Thumma yadkhul marra ukhra ila hadha al makan al har. Lalu kita keluar lagi ke tempat yang panas ini. Thumma lakin huna laysa 'indahum lahdha wahida lil hawa. Tapi di sini di neraka ini tidak ada orang yang bisa keluar dari neraka itu walau hanya satu detik. Wa ma adraka ma yaumuddin wa ma a'lamaka ma yaumul qiyamati wa shiddatah. Wa ma adraka ma yaumuddin. Ya, apa yang kamu ketahui hari pembalasan itu? Thumma ma adraka ma yaumuddin. Lalu tahukah kamu apa hari pembalasan itu? Innaka la ta'lamu anhu haqiqatahu. Kamu itu enggak tahu hari pembalasan itu, enggak tahu hakikatnya. Fi hadzal yaum, hari ini, hari itu, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Ayyu nafsin la tastati'u an tusa'ida ayya nafsin ukhra. Pada hari pembalasan itu
Tidak ada satu orang pun yang bisa menolong orang lain. انظر. Lihat. علمت نفس ما قدمت. Alimat nafsu ma qaddamat ya. وأخرت. أي رقم 5. Ayat kelima. تعود الآن يوم لا تملك نفس لنفس في هذا اليوم لا تستطيع أي نفس أن تساعد أي نفس على النجاة. Nah, tadi di ayat kelima kan ayatnya alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya, orang-orang nafsum, jiwa-jiwa, orang-orang mengetahui apa yang telah dia perbuat dan yang telah dia tinggalkan, yang dia lalaikan. Nah, maka di sini di ayat ke-19 ya, disebut lagi ya, disebut lagi nafsun, yauma la tamliku nafsun. Maka pada hari pembalasan itu, hari kiamat itu, ya, jiwa-jiwa itu, orang-orang itu tidak berdaya, ya, tidak memiliki apa-apa. ما الذي أريد أن أقوله؟ Apa yang ingin saya katakan pada ارتباط الآية الأخيرة بالمقدمة السورة. Keterikatan ayat yang terakhir ini dengan ayat yang sebelumnya di ayat kelima tadi. الآية الرقم 5 هذه Ayat kelima ini كأنها الآية الأولى في السورة. seolah-olah dia adalah ayat pertama di surat ini. Kenapa? لأن هناك شرط Karena di sana ada syarat من الآية الأولى dari ayat pertama. جوابه في الآية الخامسة. Dan jawab syaratnya ada di ayat kelima. فكأن الآية من الأولى إلى الخامسة آية واحدة. Seolah-olah dari ayat pertama sampai ayat kelima itu kan sebenarnya satu ayat saja. ما هو المعنى Apa maknanya? من الآية الأولى إلى الآية الخامسة؟ Dari ayat pertama sampai ayat kelima, يوم القيامة pada hari kiamat ستعلم كل نفس ما فعلت من الطاعات وما تركت. orang-orang, jiwa-jiwa itu akan mengetahui apa yang telah mereka perbuat, apa yang telah mereka tinggalkan daripada ketaatan, من المعصية. dan apa yang telah mereka laksanakan daripada kemaksiatan. جاء الختام Lalu datang di ayat terakhir, في هذا اليوم يوم أن علمت كل نفس ما قدمت وما أخرت لا تستطيع نفس أن تساعد نفسها. di hari ini, ya, yauma ini, di hari ini, yaitu hari apa tadi? Hari di mana jiwa-jiwa itu mengetahui apa yang telah dia lakukan, ketaatan apa yang dia tinggalkan, kemaksiatan apa yang dia lakukan. Maka pada hari itu mereka tidak mampu, tidak berdaya, tidak memiliki teman, tidak ada yang bisa menolong. فعاد الختام على البدء. Maka penutup kembali lagi kepada pembukanya. هذه بلاغة القرآن. Ini adalah keindahan bahasa Al-Quran. أنك تظن أن الآيات بعيدة بعضها عن بعض. Kamu tadi menyangka bahwasanya ayatnya tuh jauh, ya. لكن الموضوع واحد. Tapi sebenarnya temanya itu sama. لذلك Antara ayat yang pertama dengan terakhir. إلى تدبر القرآن. Oleh karena itu sering-seringlah kamu mentadaburi Al-Quran. في يوم القيامة Pada hari kiamat لا يستطيع إنسان أن ينفع إنسانا إلا بإذن الله. tidak ada seorang manusia pun yang bisa menolong manusia yang lainnya kecuali dengan izin Allah. لأن الأمر كله بيد الله. Karena semua perkara pada hari kiamat itu berada di tangan Allah. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لن يشفع أحد لأحد إلا بإذن الله. Tidak ada orang yang bisa menolong orang lain pada hari itu kecuali dengan pertolongan Allah. إذ الأمر كله Kecuali dengan izin Allah. إذ الأمر في هذا اليوم لله وحده. Karena segala perkara pada hari ini adalah milik Allah saja. كان من الجائز أن تقال في الآية. Boleh kamu katakan di ayat. لا إذا خرج القرآن يعني. Oke, jika والأمر لله يومئذ. wal amru yauma idzin lillah idzin. يومئذ والأمر لله يومئذ. Terbalik ya, jadi wal amru lillah yauma idzin. Boleh sebenarnya seperti في اللغة العربية secara bahasa Arab. أن نقول هكذا. Kita boleh mengatakan wal amru lillah yauma idzin, يعني يوم القيامة. yaitu pada hari kiamat. لكن لماذا جاءت يومئذ الأول في السورة؟ Tetapi kenapa didatangkan yauma idzin itu lebih dahulu? لأن موضوع السورة هو يوم القيامة. Karena tema surat ini adalah hari
yaum kiamah, hari kiamat. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.